Oke, sahabat tani, hari ini agak beda ya. Ini kita ada pompa ya, pompa gendong elektrik yang sudah rusak ya. Ini yang warna biru, itu yang warna kuning, itu yang lama ya, yang sudah tidak terpakai. Rencananya kita akan manfaatkan lagi nanti untuk pengecoran ya. Kita coba nanti. Ini pompa elektrik kita ini lagi rusak ya, jadi yang kuning itu nanti kita buat menjadi alat kocor ya. Jadi ini kita kan perbaiki dulu karena nggak mompa lagi ya. Artinya apakah di sini hanya ada dua komponen. Yang pertama itu baterai sama pompanya. Nah, jadi ini menurut kita baterainya pompanya sih yang bermasalah ya, karena tidak keluar lagi ketika kita masukkan air ataupun adukan daripada penyemprotan kita, nggak bisa lagi. Ini akinya. Nah, jadi setelah kita pastikan ya, kemarin menurut kita yang rusak itu adalah pompa elektriknya ya. Jadi ini kita sudah beli, tapi kemarin yang itu adalah merek Tanika, tapi ini udah merek Hiu ya, ada lagi. Tapi pastikan ya untuk bentuknya ya, untuk arus masuk keluarnya airnya sama ya, kiri kanan dia. Nah seperti ini. Baru untuk kabelnya, dan kita akan ganti nanti dengan pompa yang lama yang sudah rusak ya. Nah, kita coba lagi dulu mungkin ya, biar memastikan bahwa memang yang bermasalah itu adalah pompanya ya. Ini kita isi air lagi. Nah, ketika kita hidupkan juga, airnya itu nggak keluar lagi gitu. Tetapi kalau dari suara ya, suara ataupun kekuatan putaran dari mesinnya itu untuk baterai masih kuat. Nah, ini nggak keluar dia. Nah, jadi bisa kita pastikan yang bermasalah atau yang rusak itu adalah pompa airnya ya. Nah, jadi mungkin nanti sudah bisa kita ganti ya. Nah, jadi kita buka semuanya, kita buka selangnya dulu. Kita upayakan melepas pompa airnya, tetapi harus diperhatikan ya, jangan sampai merusak yang lain ya. Nah, jadi ini kita lepaskan dulu mur yang ada di luar, baru kita bisa agak paksa dikit ya kalau untuk mengeluarkan pompanya yang arah jalur airnya keluar ya. Nah, ini seperti ini karena di situ hanya ada semacam klem ya. Nah, jadi ukurannya sama, bentuknya sama, tetapi kalau memang ampernya sih beda ya, agak beda. Kalau kita lihat sih untuk Hiu ini ya, yang merek Hiu ini tekanannya lebih deras ya. Nah, kalau aki sepertinya nggak ada bermasalah. Nah, agar jangan salah ya, agar jangan salah pasang kabel ya, jadi kabel yang ada ke pompa lama jangan dilepas dulu, sehingga bisa kita pastikan untuk ininya masih sama ya. Jadi kabel yang masih di pompa lama itu kita cabut satu, baru langsung kita gantikan dengan warna yang sama dari pompa air yang baru ya. Jangan salah pasang. Nah, baru kabel yang kedua juga sama dengan warna yang sama sih biasanya ya. hijau
hijau dengan hijau, yang merah dengan merah. Nah, kita pasang lagi. Dipastikan untuk sambungan selang dari pompanya jangan ini ya, jangan kendor. Nah, ini kita ganti klemnya ya, yang baru, karena yang lama tadi udah karatan jadi nggak kencang lagi. Nah, memang untuk pemasangannya agak sedikit susah ya, tapi pelan-pelan saja bisa kok. Nah, ini udah sih kita pasang ya, jadi kalau untuk baterai nggak ada masalah. Sebelum kencangin, sebelum ditutup, kita uji coba dulu ya, apakah memang benar pompanya yang bermasalah. Kita isi air, baru kita coba hidupkan. Nah, ternyata benar teman-teman. Nah, kencang sekali airnya. Kalau untuk pompa baterainya ya, untuk baterai masih bagus, jadi tidak ada masalah sepertinya. Yang bermasalah memang benar adalah pompanya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita pastikan memang yang bermasalah adalah pompanya, ya berarti udah bisa kita tutup ya, untuk bisa kita pergunakan. Yang biru ini berarti bisa kita kencengin semua, baru nanti kita tutup. Untuk baterai berarti tidak ada masalah. Untuk pompa airnya kita kencangin lagi. Nah, kalau misalnya ada longgar lagi itu tekanannya akan berkurang, tetapi kalau sudah dikencangin, dipastikan kencang ya, jadi tidak ada bermasalah nanti ya, udaranya tidak ada yang keluar ya. Nah, untuk yang lama ini ya nanti kita cek lagi apakah bisa diperbaiki untuk bisa kita pergunakan lagi untuk pengecorannya ya. Nah, ini kabel-kabelnya kita rapikan semuanya, kita masukkan lagi agar bisa ditutup ya. Nah, jadi kalau ada yang rusak seperti ini pompa elektrik kita, jangan langsung dibuang ya teman-teman. Kita dulu pertamanya juga seperti itu ya, makanya yang kuning itu sudah lama kita nggak pakai ya, kita biarkan saja di situ karena kita pikir nggak bisa diganti gitu ya, tetapi setelah kita pelajari ternyata bisa ya. Nah, jadi ini sudah kita kencangi. Nah, ini pastikan semuanya dalam kondisi seperti semula ya. Untuk kabel-kabelnya, nah ini anjing kita suka kali gangguin kita nih saat lagi kerja nih. Nah, oke, jadi ketika kita sudah memastikan semuanya sudah bagus ya, jadi kita bisa rapikan semuanya. Nah, ada mur untuk mengikat agar jangan terlepas ke dalam ya. Nah, bisa menggunakan kunci Inggris. Karena itu penahan ya, agar jangan goyang-goyang juga untuk selang yang akan kita sambungkan ke arah luar ya. Jadi yang di sini hanya ada dua komponen, satu baterai ya. Nah, baterai kalau itu lumayan mahal teman-teman, kalau kita tanya kemarin sekitar 220 ya harganya. Kalau pompa ini kemarin kita beli itu 130 ya, 130.000.
Jadi daripada beli baru semua ya, yang sekitar 800-an kalau kondisi merek yang lumayan ya, jadi cukup ini aja kita ganti ya. Bisa kita belajar untuk menggantinya sendiri. Kalau kita bawa ke mekanik itu udah pastinya ada juga biaya pasangnya ya. Ya paling tidak kalau kita tanya kemarin itu untuk ongkos pasangnya bersama mesin pompa barunya itu sekitar 160, tapi kalau kita beli sendiri 130, jadi 30.000 juga ya, diskon ketika kita bisa memasangnya sendiri. Nah jadi ini kita tinggal tutup saja di belakangnya, di bawahnya ya, kencangkan semua murnya. Nanti untuk yang kuning kita manfaatkan lagi nanti untuk kocor ya. Baterainya mungkin kita buang, dan pompa airnya ya kita buka juga. Nah kalau bisa nanti ya kita pindah juga kalau misalnya pompa airnya masih bisa ya. Kalaupun tidak bisa, mungkin nanti bisa kita pakai sebagai kocor dengan tenaga gravitasi aja ya. Nah ini kita uji coba lagi teman-teman, sahabat tani semuanya. Ini kita pasang untuk menggunakan selang ya. Sekalian kita bersihkan juga, karena selama ini nggak pernah kita bersihkan dan mungkin banyak sekali ya di dalam sisa-sisa dari obat-obat ya, ataupun pupuk, karena kemarin itu kita pakai juga untuk pengecoran nih. Jadi mungkin ke saringnya tidak terlalu halus ya, jadi mungkin ikut masuk ke dalam selang tersebut. Jadi ini bisa dibongkar semua. Kalau yang jenis seperti ini semuanya bisa kita bersihkan karena sumbat ya. Karena mungkin kita juga untuk pengecoran juga kita pakai, untuk penyemprotan juga kita pakai nih. Kotor semua di dalam, udah tertutup itu lubang untuk nozzle-nya ya. Jadi kita bersihkan semuanya, kita pastikan nggak ada lagi ya yang menutupi, sehingga nanti sudah kencang ya teman-teman. Nah kita pastikan benar-benar tidak ada kotoran lagi ya di situ ya, di lubang-lubangnya semuanya. Nah, sepertinya udah bersih. Baru kita pasang lagi. Ini hanya menggunakan drat memang. Biar jangan ada yang bocor ya. Nah, ini juga bisa kita bersihkan, kita buka sampai ke dalam-dalamnya semua, agar jangan lagi ada kendala pada saat kita melakukan penyemprotan ya. Jadi ini nanti udah bisa kita pergunakan khusus untuk penyemprotan. Untuk warna kuningnya nanti mungkin bisa kita pakai khusus pengecoran. Ini pastikan ya, ini karetnya ada, ini adalah stopper ketika ada bocor ya. Jadi jangan sampai jatuh atau terlepas. Nah ini kita pasang lagi. Nah, lumayan ya, berarti sudah lancar, tidak ada lagi kendalanya. Nah baru kita pasang selangnya semua dan juga nozzle-nya. Nah kita lihat apakah sudah kencang nih teman-teman. Nah ternyata kencang dan menurut kita sudah cukup bagus. Nah dan memang benar ya, yang bermasalah adalah pompanya ya. Kalau baterainya masih bagus nih, lumayan kencang dari dibanding dengan yang sebelumnya, karena memang tekanannya itu lebih kencang ya, lebih tinggi ya.
Nah, jadi ini lumayan, jadi hanya 2 komponen yang perlu kita perhatikan untuk pompa elektrik. Satu untuk baterai dan yang kedua adalah pompa airnya ya. Oke, demikian ya sahabat tani semuanya. Ini nanti kita coba lihat, kita cek lagi. Nanti kalau misalnya masih berfungsi, kita akan pakai untuk pompa gendong yang warna kuning ya untuk pengecoran. Kalau tidak bisa kita pakai gravitasi saja. Dan mungkin untuk selanjutnya kita akan kerjakan lagi untuk pompa elektrik yang warna kuning ya. Nah, ini nanti rencananya khusus untuk pengecoran saja nih. Jadi bisa aja pakai hanya gravitasi aja ya. Atau kalau masih bisa pakai pompa. Oke, terima kasih.